uniknya itu antara dia nggak menutup sempurna. Jadi pada saat ini ada kelainan katup nih ya, ini katup nih. Pada saat ada kelainan katup, jadi dia nggak nutup sempurna, jadi masih ada yang loss. Kalau dia ada yang loss terus dia ke atas namanya regurgitasi. Kalau misalnya dia apa namanya stenosis, stenosis itu kayak katupnya itu kaku. Nah, stenosis jadi katupnya itu kaku sehingga dia tuh nggak bisa bergerak, nggak bisa begini. Nah, jadi otomatis apa? Ada kelainan jantung pastinya. Karena apa? Alirannya itu tidak lancar. Oke, pulmonya itu ada rongki. Dia bilang di sepertiga basal paru. Ini benar-benar tinggal jantung banget nih. Abdomen, heparnya teraba, ekstremitasnya ada pitim edem, akalnya hangat. Masih bagus berarti. EKG-nya ada sinus takikardi dengan heart rate 15, ada LAD, LVH, sama LAH. Kita bahas anatomi dulu ya. Anatomi itu yang paling luar ada perikardium. Perikardium itu ada lagi lapisan otot jantung. Ingat perikardium itu yang membungkus jantung. Jadi jantung ada bungkusnya. Jadi ada celah pasti di antara jantung sama pembungkusnya itu. Nah, itu namanya perikardium. Setelah itu ada otot jantung. Ada yang mana? Ada epi, ada mio, ada endo. Yang paling luar itu epi, mio, endo. Itu otot ya. Nah, masing jantung itu punya otot. Di sini ada otot ini, ada ketiga otot ini, di sini ada, di sini aja, di sana ada. Nah, jadi kalau pada saat dia membesar, itu terserah dia mau membesar di mana, guys. Bisa di atriumnya yang membesar, ototnya di bagian sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, itu makanya ada LVH, left left ventricle hypertrophy, ada LAH, left atrium hypertrophy, ada lagi RVH, right ventricle hypertrophy. Jadi masing-masing berbeda. Terserah dia mau besarnya di mana, tergantung yang mana yang ada kelainan. Jadi intinya kayak gitu. Kita yang tahu kalau bunyi jantung satu itu S1 yaitu pada saat katup ini menutup. Nih, atrium ventricle menutup. Kalau S2 itu katup semilunar yang menutup. Setuju ya? Lanjut. Fisiologi sirkulasi sistemik yang kita harus tahu. Ya, jadi gini ya. Ini ada gambar aliran darah dalam jantung kita gimana ya. Normalnya. Kita harus belajar normal dulu baru bisa kita tahu apa namanya abnormal gimana. Jadi awalnya itu dari vena cava superior sama inferior. Masing-masing darah itu akan masuk. Vena cava superior itu berarti di atas ya. Di atas ini ada apa? Ada kepala. Di sini ada leher ya. Di sini kan ada vena cava apa namanya pulmon vena jugular kalau kita bilang ya di sini ya di VP ini. Makanya nanti kalau pada orang yang gagal jantung dia akan meningkat. Kenapa? Nah, ini tadi ini sumbernya dari sini. Nanti kita lihat di patof ya. Terus di bawah sini vena si inferior vena cava, nanti dia ada juga di bawahnya ada dia memberi apa namanya dari mana dia dapat vena cava inferior ini dari ekstremitas kita, oh ya kan vena di ekstremitas sama satu lagi yang paling penting vena yang besar apa vena porta itu di mana di hati. Nah, ini dulu kita harus tahu dulu posisi-posisinya. Oke, ada ekstremitas sama ada hati. Ini hati ya, yang jelek banget hati. Nah, dari hati ini nanti masuk ke vena cava, dari sini dari kepala leher ini masuk ke vena cava superior, berkumpul dan nanti dia di atrium arah kanan. Nanti di atrium kanan S1 bunyi, nah, S1 bunyi kan, nanti tutup. Nah, nanti mengisi nanti dia kebuka, mengisi melalui trikuspik. Katup tricuspid dia masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan nanti dipompa lagi kemana? Ke pulmonary artery. Arteri pulmonary kemana dia? Nanti ke pajak paru-paru ya. Kan ada dua sisi. Nanti dari paru-paru dia akan melakukan dari CO2 tadi pertukaran oksigen ya menjadi oksigen. Dari CO2 menjadi oksigen di kapilarinya masuk lagi melalui siapa? Di sini ada lagi nih sambungannya. Nah, melalui vena pulmonari ini masuk ke sini. Set. Dia ke mana? Ke atrium kiri melalui katup bikuspid. Dia masuk ke ventrikel kiri. Habis itu kemana? Ke seluruh tubuh lewat aorta. Langsung dipompa lagi ke seluruh tubuh.
Oke, dari sini kita benar-benar harus paham. Kita harus benar-benar langsung. Karena apa? Ini ada hubungannya nanti dengan patofisiologi. Ingat, kita harus tahu dulu kemana dia benar ya. Ya, ingat dari sini ventricle dia ke arteri pulmonalis, dia ke atrium, ke ventricle, dia ke aorta. Intinya gitu. Dan sedangkan kalau dari darah itu dapatnya dari mana? Untuk memenuhi atrium ini dari vena cava superior sampai inferior. Lanjut. Fisiologi lagi yang harus kita tahu sistolik diastol yang kita suka tes tuh di tensi. Jadi kalau sistolik itu adalah pada saat kontraksi ventricle, yaitu darah keluar dari ventricle. Jadi bisa kayak gini tadi kan, jantung, ini ventricle. Pada saat darah keluar dari ventricle, jadi pada saat kontraksi, oh ya, karena apa? Ventricle ini harus kontraksi karena barulah dia nanti baru keluar darahnya, entah dia ke arteri pulmonalis atau dia ke aorta. Nanti ya. Nanti dia harus kontraksi dulu. Itu namanya baru sistolik. Itulah pada saat bunyi S1. Katup ventrikelnya menutup. Nah, kalau gimana Kak kalau misalnya diastol? Diastol itu pada saat ventrikel ini sudah relaksasi lagi. Kan tadi kan kontraksi, ser, keluar lagi kan dia mau memompa darah gitu. Kontraksi, set gitu, otomatis di sini keluar darah, set, set ke situ. Nanti diastol itu adalah pada saat ventrikel ini relaksasi. Nih, melebar lagi dia. Ini kan tadi kontraksi, dia relaksasi. Buat apa? Ngisi darah lagi. Ngisi lagi. Itu darah masuk ke ventricle. Itu namanya diastol. Dari situlah kita bisa mengukur tekanan darah itu, guys. Itu pada saat S2 itu pada bunyi kata aorta pulmonya menutup. Loop, dup, loop, dup. Nah, itu dari situlah bunyinya. Karena dia menutup, menutup. Makanya pada saat kita dengar kalau ada yang bukan kayak murmur, kayak kayak gitu. Bunyinya itu kayak air lewat. Karena apa tadi? Kan ini harusnya menutup ya. Ini kan ada apa namanya? Ada katup. Nah, pada saat misalnya katupnya itu tadi dia nggak untuk sempurna. Berarti ada air yang lewat kan? Bukan air, sorry. Ada darah yang lewat kan? Kalau misalnya tadi dia kaku, katupnya nggak bisa membuka nutup. Nah, itu berarti ada yang kelewat juga kan darahnya. Itu karena yang tadi pada saat katupnya tidak sempurna menutup. Terserah dia mau di normal sistolik atau diastolik. Pada saat kontraksi atau pada saat relatasi. Oke? Ini namanya lagi kita harus belajar stroke volume. Stroke volume itu jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri per satu kali sistolik. Jadi pertama kali dia keluar set, dikeluarin ke aorta, ya. Nah itu adalah stroke volume. Dipengaruhi oleh siapa? Ada tiga. Ada preload. Preload itu kan sebelum. Jadi pada beban volume darah yang masuk ke dalam ventricle kan pada saat dia mengisi intinya kayak gitu. Diisi kan penuh. Afterload itu tahanan untuk memompa darah yang keluar ventricle. Itu namanya afterload. Kalau preload menaik berarti SP-nya meningkat dong otomatis. Kalau dia afterloadnya naik berarti SP-nya menurun. Sama apa lagi satu lagi yang mempengaruhi kontraktilitas miokardnya. Ya kontraksinya seberapa kuat dia. Itu baru kita tahu seberapa banyak darah yang dikeluarkan di ventricle kiri. Terus kita bisa gimana tahu cardiac output? Cardiac output kita bisa mudah, yaitu dari cardiac output itu adalah jumlah darah yang dipompa keluar ventricle per 1 menit. Kalau tadi kan per satu kali dia sistol. Mana kita dapatnya? Itu tadi kita harus menghitung heart rate dalam 1 menit, ya kan? 1 menit kan kita hitung tuh berapa kali dia berdetak. Nah, dikalikan oleh stroke volume, dapatlah cardiac output, gitu. Oke? Sampai fisiologi cukup jelas. Boleh lanjut ke demam rematik kita sedikit-sedikit bahas. Lanjut, Gun. Lanjut Kak. Oke, gitu aku selalu mengecek ini ya GCS kalian ya. Jadi biar tidak somnolen, tidak ngantuk-ngantuk ya. Jadi ini kita belajar tentang demam rematik. Demam rematik penyebabnya adalah Streptococcus beta hemolyticus grup A. Biasanya dia menginvasi faring. Karena apa terjadinya? Karena dia ada respon autoimun karena antigen Streptococcus menyerupai sel protein penyusun katup jantung. Jadi dia membuat suatu sel protein yang mirip banget sehingga dia tempat tujuan dia untuk mengenai itu adalah jantung. Komplikasi dari demam rheumatik ini yang paling sering adalah PJR atau rheumatoid heart disease.
Kita bahas demam rematik ya. Jadi demam rematik ini sistem inflamasi non supuratif dengan proses delay autoimun. Intinya dia harus ada autoimun ya pada kelainan vaskular kolagen atau jaringan ikat. Proses rematik ini merupakan reaksi peradangan mengenai berbagai organ targetnya. Ingat, setiap bakteri yang masuk, aku udah bilang, harus dia tuh punya tempat tujuannya. Tempat dia mau menyerangnya itu beda-beda. Kalau rematik ini atau si Streptococcus ini dia maunya di jantung, di sendi, di saraf pusat. Oke? Jadi, apakah setiap orang Streptococcus akan kena demam rematik? Enggak. Jadi, menurut teori patogenesis ini, patogenesis kan bagaimana penyakit itu masuk ke dalam tubuh pasien. Menurut teori ini, dia pertama ada memang orang itu harus ada kerentanan genetik. Intinya ada genetiknya. Gimana kalau misalnya dia terhadap demam rematik ini berhubungan dengan hiperaktivitas terhadap antigen Streptococcus. Jadi memang harus ada bakatnya. Intinya kayak gitu. Menurut dari tiga orang ini ya. Kalau menurut si Riolek ini, kerentanan terhadap demam rematik berkaitan dengan respon imun yang berlebihan terhadap antigen. Yang ketiga, menurut si Duding ini, yaitu respon imun yang berlebihan terhadap karbohidrat SGA atau Streptococcus grup A pada pasien-pasien dengan kartu rematik berhubungan dengan dia itu HLA-nya itu ada genetik yang bisa mudah banget autoimun terhadap Streptococcus ini. Jadi menyebabkan tubuh dia itu ada HLA DR2, DR4 ini kemungkinan besar dia ada memang untuk terkena demam rematiknya. Intinya harus ada gennya. Terus patogenesisnya lagi gimana? Jadi dia ini kemana? Dia ini akan ada yang namanya cedera jaringan, mekanisme cedera jaringan. Jadi antibodi ini yang dihasilkan oleh infeksi Streptococcus dengan antigen bakteri yang bereaksi silang dengan jaringan penjamu, yaitu jaringan kita. Cederanya itu terjadi karena mekanisme imunologis. Ingat karena di autoimunnya yang itu yang bekerja humular dan seluler siapa si sel B sama si sel T yang menyebabkan cedera jaringan pada demam rematik. Contohnya kalau di kulit dia ada ruam kulit sama nodul subkutan. Nah, ini. Jadi awalnya itu dia ada infeksi ya. Si GAS GAS ini adalah grup A Streptococcus. Dia infeksi, dia masuk ke epitel pharyngeal, dia masuk setelah itu dia akan GAS ini antigen ini akan memprosesing dan mempresentasikan si sel B sama si sel T kita. Jadi sel T sama sel B ini kita ini dimanipulatif. Ayo kita hasilkan sesuatu yang ini tadi cross reaktif antibody. Jadi dia menghasilkan antibody yang salah. Nanti antibody inilah yang dia ke jantung, jalan-jalan dia ke otak, dia ke sendi, dia ke kulit. Nanti dia jalan-jalan tuh antibody ini. Nah, nanti setelah dia mau kemana? Nah, yang itu yang kita takutkan. Karena apa? Takutnya dia masih ada bakteri ini, terus dia terus selalu menghasilkan antibody ini. Dia mereaktifkan si sel B, dia pura-pura. Jadi dia akan membohongi sel B. Ayo sel B kita apa namanya membuat antibody. Padahal antibody yang dia buat itu adalah menyuruh tubuh kita untuk membunuh. Misalnya kan antibody ini jalan ya, paling sering dia ke katup. Pada saat dia nempel di katup, nah pada saat itulah eh, tubuh kita tuh mengenali itu, oh ini jahat. Jadi apa dibunuh lah. Itu namanya reaksi autoimun. Itu guys ceritanya. Manifestasinya ini untuk dia terjadi dia demam rematik ini 1 sampai 3 minggu biasanya masa latennya ya. Jadi ada kriteria mayor, mayor itu yang besar-besar, ada karditis itisnya, karditis, poliartritis, Korea syndrome. Syndrome ini adalah kayak misalnya dia tuh Korea, nanti cari aja di YouTube ya. Jadi dia tuh kayak melakukan gerakan yang involunteer, jadi dia nggak dia sadari, dia tuh bergerak. Itu Korea syndrome. Itu khas banget demam rematik. Jadi kalau misalnya kita pasien temu terus tiba-tiba ada gejala Korea ini, nah ya udah berarti kita nggak usah pakai mayor minor lagi ya udah pasien-pasiennya demam rematik karena cuma punya demam rematik aja. Terus kelihatan mayor lagi ada eritema, ada nodulus subkutan. Yang minornya ada apa lagi? Ada artalgia, demam, terus labnya tuh LED meningkat, CRP positif, leukositosit, sama ada pemanjangan interval PR pada EKG. Nih, misalnya dia ke artritis, ke sendi. Ya udah berarti dia artritis namanya. Demam rematiknya ya.
Jadi sendinya karena biasanya pindah-pindah dan sendi-sendi yang gede biasanya dia mau di lutut, di siku, di panggul, di lengan. Terus gejala itu tiba-tiba munculnya. Terus rasa nyerinya terus nyeri banget dan nyeri menghilang perlahan biasanya. Tapi nanti dia pindah-pindah lagi. Nah, ini tadi karena apa si antibody ini dia nempelnya di sini. Tuh di bagian sendi-sendi. Antibody yang dihasilkan oleh si GAS tadi. Oke? Terus kenapa dia bisa karditis 40 sampai 50% orang yang demam rematik itu resikonya setengahnya loh untuk dia terjadi ke ke komplikasi ke jantung. Tadi jadi akhirnya dia kalau misalnya tidak diobati bisa lama-lama jadi gagal jantung ya pasien kita ini. Terus terkadang karditis ini asimptomatik. Jadi dia tuh awalnya nggak kelihatan tuh. Nah, terdeteksinya pada saat dia ada keluhan yang lain, contohnya kayak nyeri sendi tuh. Ya, jadi antibodinya nanti dia nempelnya ke sini, ke katup. Nah, ini kayak aku bilang tadi kan antibodi yang dihasilkan oleh ini aku bilang si regurgitasi, mitral regurgitasi. Mitral tuh katup ya, mitral katup mitral. Pada saat itu dia regurgitasi, jadi ada yang terjadi balik lagi alirannya. Karena apa? Ini tadi si katupnya tidak menutup dengan sempurna, jadi ada yang keluar lagi. Harusnya kan nggak boleh keluar dia. Harus siap abis itu dia pergi lagi. Oke? Tapi gimana kalau yang stenosis? Stenosis itu kaku. Nih ini adalah katup ya. Jadi dia nggak bisa nutup buka. Udah kayak gitu aja tuh, kayak kaku banget. Jadi ya sudah, pasti akan terjadi gagal jantung ujung-ujungnya. Ya kan? Kalau misalnya dia nggak bisa memompa darah, berarti gagal dong jantungnya dengan baik, dengan sempurna ya. Kurang lebih kayak gitu guys. Terus kalau di kulit ada namanya nodus subcutaneus di sini. Ya bentuknya besar lumayan, tidak nyeri tekan. Sama, jadi intinya dia masuk ke dalam kulit juga. Ini namanya erythema marginatum nih, yang bulat-bulat ini erythema nih. Salah satu contoh ke apa namanya gejala ringan, apa namanya gejala mayornya tadi ya, erythema marginatum. Ini gejala mayornya. Dia tidak nyeri, tidak gatal. Jadi ini bukan kayak lesi karena kurap atau apa ya. Biasanya dia nggak nyeri, nggak dan nah, ini tadi karena dia kalau misalnya manifestasi kulit berarti dia larinya ke kulit. Jadi si apa namanya antibodi dari grup A ini dia nempel ke sini bereaksi oleh kreatin di subkutaneus jadi dia terhipersensitivitas terhadap si antigen yang dihasilkan oleh grup A ini jadi menyerang. Makanya terbentuklah erythema marginatum atau subcutaneous nodule. Kalau Sukatonin nodul berarti dia menyerangnya di layar ini. Kalau di erythema marginatum berarti dia menyerangnya di epidermis. Manifestasi klinis yang menyebabkan khas banget Korea. Jadi 10 sampai 10% jarang banget sih sebenarnya pasien kayak gini ya, khas banget. Korea ini ditemukan pada saat dia menyerang sistem saraf pusat. Disinilah ada muncul gejala manifestasi klinisnya Korea. Jadi Korea ini gerak-geraknya tidak disadari, jadi dia bergerak terus dan menghilang saat dia tidur. Gerakan ini temukan pada wajah atau anggota gerak tubuh yang lainnya. Jadi kayak tiba-tiba dia gerak aja gitu. Tapi bukan tik fasialis ya. Ada tuh yang kelainan psikiatri itu maksudnya kelainan ini kepribadian gangguan. Nih, jadi dia pada saat itu dia ke neurotransmitter yang udah kita pelajarin kemarin, antibodi ini dia menempel nih di sini, terus dia membuat si dopamin ini keluar terus yang harusnya di D1, di D2 terserah dia mau di mana reseptornya. Mau dia tempatin si antibody ini yang dihasilkan oleh Staphylococcus GA ini, grup A ini. Jadi masuk ya dopaminnya masuk terus. Jadi terjadilah abnormal movement dan behavior pasiennya. Oke? Di secara keseluruhannya, yang pasti harus ada infeksi bakterinya. Kita harus tahu menginfeksi sistem mana dulu, masuknya dia kemana, dia masuknya ke tenggorokan. Habis itu barulah dia ada namanya menerima pada apa namanya menempel pada jaringan faring, jadi faringitis pasiennya sakit menelan. Kenapa dia bisa demam? Seperti biasa ya Bun, karena reaksi inflamasi jadi ada interleukin, prostaglandin, menyebabkan hipotalamus itu meningkatkan suhu. Kenapa dia ada CRP yang meningkat? Karena inflamasi. Dan ada karena dari bagaimana cara kita mendeteksi si Streptococcus pakai asto namanya misalnya ya. Faringitis, kita balik lagi ke sini ya.
Faringitis, pasiennya jadi aktivasi dari sel limfosit B tadi, membentukkan antibodi yang spesifik. Nah, dari sini akan terbentuklah LED yang meningkat. Nah, kita balik lagi, antibodi yang spesifik, antibodi ini akan bereaksi dengan antigen yang dihasilkan oleh Streptococcus tadi. Nah, habis itu dia terjadilah reaksi namanya autoimun. Jadi dia akan autoimun kalau misalnya dia masih ada di dalam darah pasien itu dia akan jalan-jalan. Kalau dia ke sinovial nanti dia jadinya nyeri sendi kayak gitu. Kalau dia ke jantung dia bisa kemana-mana guys. Bisa ke endo, bisa ke mio, bisa ke peri. Bayangin aja tuh bisa kemana-mana dia ya. Tergantung dia maunya kemana. Tapi memang paling sering dia ke katup. Dia nanti dari endokardium nanti dia ke katup, nempel ke katup. Nah dari situ dia akan membuat katup nah, untuk pasien itu bermasalah gitu. Terus tadi ini miokardium, kardiomegali sama toksi apa namanya takikardi biasanya ya gejalanya. Terus jadi yang pastinya kalau misalnya dia ada regurgitasi mitral, jadilah aliran darah itu kan menurun menuju aorta, perfusinya menurun, sel kekurangan bahan, jadi cepat lelah. Terus pasiennya ini pasti yang namanya demam PJR atau punya demam rematik ini, pasiennya itu berat badannya tidak naik. Jadi dia ada gangguan pertumbuhan karena sirkulasi darahnya itu tidak baik. Jadi bagaimana dia akan memberikan nutrisi ke tubuhnya kan? Karena setiap setiap saat dia sirkulasi darahnya tidak baik. Itu guys. Keterdiagnosis menurut si Jonas ini cuma dua, ada dua katanya dua mayor atau satu mayor dua minor sama bukti asto. Tapi nih di 2015 dibagi jadi kerja mayor minor. Mayor itu dilihat juga dari populasi risiko rendah. Misalnya ada masuk ke populasi risiko rendah, misalnya di suatu daerah itu prevalensi rendah itu kalau dibilang kurang dari 1/100.000 populasi per tahun pada seluruh usia atau kurang dari 100.000 anak usia sekolah. Jadi resiko rendah itu misalnya ada terbagi jadi karditis, hanya poliartritis Korea, nodul sebutan tetap sama ya. Mayornya intinya tetap 5 sama. Minornya juga tetap sama. Tapi yang membedakan dia cuma ada populasi risiko rendah sama sedang tinggi. Itu aja. Intinya sama. Dia ada 5, ada mayornya. Terus bagaimana dia bisa mendiagnosis kriteria diagnosisnya? Serangan pertama, kalau ditemukan 2 mayor atau satu mayor, 2 kriteria minor. Contohnya misalnya dia ada artritis, terus dia ada nodul, berarti itu 2 mayor ya sudah. Tegak diagnosis. Terus atau ada satu mayor, 2 minor bisa. Dan ada pastinya bukti infeksi streptokokusnya penyebabnya. Atau serang kambuhan, misalnya dia kambuhan terus ada 2 mayor atau satu mayor, 2 minor bisa. Atau tiga minor ada bisa. Dasar diagnosis kita, misalnya kita bilang sangat mungkin ini adalah karena PJR. Ada 2 mayor atau satu minor mayor disertai bukti infeksi, astonya meningkat, kulturnya positif. Meragukan pada saat apa? Tidak terdapat infeksi SGA-nya, Streptococcus grup A-nya. Pengecualian, misal pasien ini datang sama kita terlihat langsung Korea, ada sindrom Korea sindromnya. Ya udah, itu punyanya PJR. Ya udah, kita nggak usah ragu lagi, ini PJR atau demam rematik. Oke? Kriterianya ini kalau dia serangan pertama tadi sama ini ya, rekuren tanpa PJR 2 mayor, 2 atau satu mayor 2 minor bukti infeksi. Kalau rekuren dengan PJR harus ada bukti infeksi SGA-nya. Kalau Korea sindrom ya udah nggak perlu lagi kriteria mayor atau minor, udah jelas itu punyanya demam rematik ya. Kalau PJR murni atau dengan penyakit katup aorta tidak diperlu kriteria lainnya untuk mendiagnosis dia PJR. Pemeriksaan penunjang, bagaimana Kak kita memang mau tahu pasien ini kena PJR? Apa aja yang mau kita minta? Satu, lab darah. Kita cek leukosit, dia meningkat karena dia bakteri ya. LID-nya meningkat, CRP-nya dia positif. Terus kita wajib banget gold standarnya apa? Kultur. Kultur di swab. Jadi kita swab tenggorokannya pakai pakai swab itu kayak kayak tapi lebih besar sih kayak swab hidung tapi lebih besar. Nah, itu kita swab ada streptokokusnya positif. Atau kita pakai asto serologis
apa namanya akumulasinya. Terus apalagi kalau misalnya dia pasien ini kita curiga ke PJR, ada buktinya, yaitu EKG, ronsen toraknya ada perikarditis, terus ada ekokardiografinya. Ekokardiografi itu kayak kita mau USG jantung. Kita lihat ada kelainan apa enggak, oke? Nah, ini tata laksananya kita harus eradikasi Streptococcus pakai apa? Karena dia bakteri ya pasti pakai antibakteri, penisilin kita pakai ya. Dosis dosis tunggal. Jadi dosis tunggal itu sekali pakai aja kita kasih pasiennya. Yaitu 1,2 juta IM untuk baby yang lebih dari 30, 600 ribu atau setengahnya bila baby kurang dari 30. Kan biasanya anak-anak ini ya Bun ya. Jadi pakai baby biasanya dia. Atau dia alergi gimana Kak? Kasih erythromycin. Atau bisa ini alternatif lainnya, penisilin, sulfa, sama erythromycin. Tata laksana lain misalnya dia ada karditisnya Kak. Ya udah kita kasih prednison juga ya. Harus. Sorry, sorry. Prednison sama aspirin. Ingat ini obat dewa yang aku bilang. Jadi semua obat ya beralinin karena dia apa? Reaksi autoimun dasarnya. Tata laksana misal kita kasih silat aja boleh. Kalau misalnya dia ada alergi sama kardiomegali, boleh kita tambahkan salsilatnya 1 mili selama 2 minggu dan diteruskan selama 75 mili selama 4 sampai 6 minggu. Lama pengobatannya. Kalau misalnya dia ada karditis atau ada udah gagal jantung, kita akan makan prednison. Ingat tadi sama kata kasih salsilat cepet. Nah, ini yang kata aku yang akan berkaitan dengan skenario kita, pencegahan. Jadi pencegahan demam rematik ini pertama ada profilaksis primer. Intinya, misalnya ada pasien, terus dia sakit SGA, fokusnya positif, tapi dia belum sampai demam rematik. Nah, ini adalah pencegahannya. Jadi kita berikan benzathine penicillin, ya segini dosisnya, atau kita berikan penicillin oralnya, atau kita berikan amoxicillin selama 10 hari. Ini buat profilaksisnya. Jadi biar anak itu bagaimana caranya dia tidak apa namanya infeksi streptokokkusnya tidak berkembang menjadi demam rematik. Oke? Kalau dia profilaksi sekunder, dia ini udah terinfeksi. Dia ini sudah demam rematik. Intinya gitu. Tapi kita tuh mencegah pasien ini agar tidak terjadi kelainan jantungnya, tidak berkembang menjadi penyakit jantung rematik. Itu namanya profilaksis sekunder. Apa obatnya? Kita berikan ini nih, benzilin G6000 sama si setiap 28 minggu. Jadi 28 minggu, 80 minggu dikasih, dikasih, dikasih terus kayak gitu. Nah, terus selama berapa lama dia diberikan durasi pencegahan sekunder ini? Nah, ini demam rematik tanpa keterlibatan jantung. Misalnya dia demam rematik nih, udah demam rematik. Tapi pada saat kita diagnosis belum ada PJR-nya. Ya udah berarti sampai dia 18 tahun kita tetap kasih nih si ini benzatin ini. Atau selama 5 tahun. Kayak misalnya dia kena sakitnya umur 10 tahun. Ya udah kita terapi selama 5 tahun. Itu. Gimana kalau misalnya dia karditis? Misalnya dia udah ada kelainan di jantungnya aja. Nah, ini sampai dia usia 25 tahun atau dewasa. Itu clue-nya banget ya tadi ya. Dokter bilang ada setiap tahun sampai umur dia dewasa diberikan. Tapi pasiennya nggak rutin. Nah, itu makanya dia lama-lama bisa jadi PJR yang membahayakan yang bisa terjadi ini. Sudah terjadi kelainan katup pasien ini kemungkinan besarnya. Katup prostetik seumur hidup. Kalau misalnya memang udah ada kelainan katup ya, dia harus seumur hidup ganti. Wah, apa namanya pakai kayak gantinya diambil katup guys. Ini adalah kata kunci di mana kita bisa melihat pasien kita ini adalah PJR. Karena dia sampai umur usia 25 tahun atau semua 10 tahun. Misal dia kena umur 10 tahun. Berarti sampai di umur 20 tahun gitu. Atau memang kalau mau bulatnya sampai 25 tahun. Komplikasi bisa kemana? Bisa ke jantung. PJR. Kemana dia kenanya? Ke mitral paling seringnya ya. Mitral stenosis atau aorta stenosis juga bisa dia. Yang pasti, yang terakhir, komplikasi yang terakhir adalah CHF. Yaitu gagal jantung pasiennya.
Nah, ini penyakit jantung rematiknya kita bahas ya sedikit aja sekali lewat. Memang paling sering pada anak-anak dan dewasa muda biasanya. Terus pasti dia ini adalah kelainan katup menetap akibat demam rematik akut sebelumnya. Yang pasti pasien ini nggak bisa tiba-tiba langsung jantung rematik. Pasti dia ada apa namanya demam rematik dulu. Dan dia harus ada infeksi SGA-nya dulu. Gitu guys. Paling sering dia kena nih di katup mitral atau aorta sih yang paling sering ya. Katup mitral nih biasanya itu juga. Terus anamnesa ada riwayat demam rematik pada waktu lampau. PF-nya berupa insufisiensi atau stenosis. Bisa menunjangnya bisa kita minta toraks foto, EKG sama echo. Kata laksananya tadi ya tergantung kalian katup. Kalau misalnya dia ada kalian katup ya operasi. Pencegahannya sesuai dengan yang awal tadi. Komplikasinya ingat dia bisa lama-lama CHF kayak pasien kita ini. Jadi gini nih, yang namanya primary prevention. Jadi dia ini kena grup A Streptococcus, kita berikan primary. Kalau misalnya dia udah kena demam rematik akut, kita berikan terapi secondary prevention. Tapi kalau dia udah kena jantung, nah ya udah ya kita langsung nih kita berikan prevention untuk terjadinya heart failure, yaitu ganti katupnya atau valve-nya. Karena apa bisa lama-lama dia meninggal. Pasien kita masih di tahap ini nih cardiac failure masih dia. Nih, katuk yang saya sering itu adalah mitral biasanya. Oke, sampai di sini cukup jelas untuk PJR. Bisa lanjut? Lanjut, Kak. Oke, kita masuk ke CHF. CHF ini akibat dari dia punya PJR-nya. Gagal jantung tuh apa? Jadi adalah kumpulan gejala yang kompleks. Intinya harus banyak gejalanya, guys. Nggak bisa cuma satu aja. Pasien harus memiliki tampilan berupa satu, sesak nafas saat istirahat atau saat kegiatan dan tanda retensi cairan atau kongestif paru dan edem tungkai. Adanya bukti objektif gangguan struktur dan fungsi jantung. Intinya gitu. Kalau CHF itu adalah gagal jantung yang diklasifikasikan oleh NIHA fungsional 4. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Dilatasi seluruh ruang jantung. Intinya telah terjadi gagal jantung. Kan jantung ada dua ya, ada kanan ada kiri di jantung nih. Bisa jadi kanan dan yang kiri yang gagal. Faktor resikonya untuk orang terjadi gagal jantung normalnya usianya biasanya usia tua karena akibat elastisitas pembuluh darah. Pasien kita masih muda. Oke, bisa coret faktor resikonya. Hipertensi enggak ya, tensi normal. Obesitas pasien kita kurus. Terus dislipidemia enggak dicek sebenarnya ya. DM juga enggak dicek kayaknya enggak. Merokok juga enggak. Pasiennya inaktivitas fisik dia nggak diberitahu bisa jadi enggak, terus penyakit kardiovaskular dia enggak. Sorry, dia punya penyakit kardiovaskular yaitu si PJR. Penyebabnya gagal jantung tuh banyak penyebabnya ya. Jadi untuk dia gagal, untuk menggagal jantung tuh kayak gagal memompa intinya gitu. Yang pertama apa? Yang pasti kontraktilitasnya, gerakannya ingat berkurang. Contohnya pada coronary artery disease, prolonged cardiovascular distress, miokarditis, penyakit paru kronis, toksisitas, kardiomiopati. Atau pada saat itu afterload-nya yang meningkat. Tadi kan afterload itu pengisian. Pengisian, sorry, bukan pengisian, kontraksi untuk ventricle itu keluar. After ya, setelah. Contohnya pada penyakit stenosis, mitral, hipervolemi, ASD. Nah ini ASD, ventricle septal defect, lagi overload. Ini adalah PJB, biasanya penyakit jantung bawaan. Kerusakan relaksasi dan pengisian ventricle. Contohnya pasien itu ada hipertrofi ventricle, kardiomiopati, tamponade jantung, ada fibrosis miokard.
Terus nih klasifikasinya ya, kalau menurut klasifikasi berdasarkan kelainan strukturalnya ada 4 stadium. Itu resiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung, tapi dia tidak terdapat gangguan struktural atau fungsional dan tidak terdapat tanda gejala. Intinya nggak ada gejala, tapi dia punya resiko. Aku lingkarin yang pentingnya ya. Stadium B, telah terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung dan tidak terdapat tanda atau gejala. Nah, ini udah ada penyakitnya. Ini kan beresiko, ini udah ada. Tapi dia belum ada gejala. Kalau yang C, gagal jantung yang sudah ada gejala. Kalau yang D, penyakit jantung yang lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna. Intinya, dia istirahat aja sudah ada masalah. Itu bedanya ya. Kalau ada lagi berdasarkan NIHA atau kapasitas fungsional, ada 1, 2, 3, 4. Satu ini adalah tidak ada dapat batasan fisik dalam melakukan aktivitas fisik. Jadi pasiennya intinya tidak ada gejala. Kelas 1. Kelas 2, jadi dia ada batasan aktivitas fisik ringan. Jadi tidak ada istirahat, dia biasa-biasa aja. Tapi dia contohnya tuh kayak dia jalan ya. Nah, udah ada timbul gejala. Jadi jalan aja ada gejalanya. Kalau 3, terdapat batasan aktivitas yang bermakna, tidak dapat keluhan sama istirahat, tetapi aktivitas fisik ini ringan menyebabkan kelelahan, palpitasi, atau sesak. Jadi yang tadi yang awalnya dia cuman ya misalnya aktivitas sehari itu kayak dia jalan. Ini kayak dia berdiri atau dia nyapu atau dia masak dia sesak. Nah, itu berarti kelas 3. Jadi aktivitasnya itu yang bermakna. Jadi yang biasa-biasa yang harusnya dilakukan tidak terlalu sesak, jadi dia sesak. Positif. Kalau 4, dia tidur aja, dia ada gejala. Berarti gimana nih pasien kita tadi apa? Dia stadium berapa? Kelasnya kelas berapa? Ada yang bisa jawab? Yang lain ada yang bisa jawab? Tadi dia bilang tuh, di situ dia bilang kalau pasiennya itu tidur aja bisa kebangun karena sesek. Berarti dia istirahat aja sesak dia. Yang berapa tuh guys? Yang kelas 3 atau 4? Ada yang tahu? Yang keempat, Kak. Oke, good. Istilahnya kalau misalnya mau bersuara bersuara ya, jangan jangan ini, jangan ragu. Biar teman-temannya terbangkitkan semangatnya. Jadi yang keempat, karena dia tidur aja dia ada gejala. Patofisiologinya ini tadi intinya ya guys dari semua ini yang paling penting. Ayo kita harus fokus dulu yuk. Yuk kita fokus ya. Jadi pasien ini yang pastinya kalau ini kan karena hipertensi lama kronis. Kalau pasien kita tuh ada suatu kelainan yang menyebabkan kompensasi. Yang itu yang pertama itu penambahan massa otot. Jadi kalau kompensasi misalnya kan dia ada suatu kelainan di katup ya. Kalau katanya kita tadi kan ada kelainan katup. Dia kelainan katup nih karena dia ada PJR-nya. Terus dia ada penambahan massa otot untuk meningkatkan kontraktivitas jantung. Jadi oh jantung itu akan berdetak lebih di apa namanya di tubuh itu kan nggak terpenuhi. Jadi otak tuh bilang, ayo jantung kamu harus kontraksi lebih keras lagi. Pada saat dia keras terjadinya namanya hipertrofi ventricle kiri. Kan ventricle kan yang harus ke seluruh tubuh, ke seluruh tubuh, ke seluruh tubuh itu pasti ke ventricle kiri dulu tuh. Beban jantung itu akan meningkat, dia akan berlangsung lama, jadilah menurun namanya fungsi miokard lama-lama terjadi.
Jadilah ini nih. Stagnan aliran darah. Jadi bendungan di arteri kiri, bendungan vena pulmonalis, jadilah penumpukan cairan di paru-paru. Misalnya kayak gini. Tadi kan disuruh kontraksi terus ya si ventrikel kan berat ya kerjanya ya buat memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dia harus ekstra kerjanya. Pada saat dia terjadi kegagalan di sini, misalnya di stenosnya, otak kita tuh nggak mau tahu. Ayo kamu harus bekerja keras, dia bilang. Jadi bekerja keras, si dia memompa ke seluruh darah, ke seluruh tubuh darahnya. Terus abis itu, misalnya nih di sini ada kelainan, jadi hipertrofi besar di sini. Terjadilah yang namanya tadi karena dia gagal untuk memompa, otomatis kan di sini misalnya ada gangguan ya, di sini ada gangguan nih, karena dia nggak kuat buat memompa. Otomatis darahnya tadi yang harus jadi ke sini kan dia bisa balik ke sini kan, balik ke sini, terus apa dia terjadilah bendungan di atrium kiri. Atrium kirinya kan menerima darah nih dia dari pulmonalis normalnya, tapi kan di sini macet. Jadi rame nih ngumpul di sini nih. Di sini kan macet, rame banget di sini macet karena ada gangguan. Jadi di sini ngumpul dia. Kemana dia guys? Dia balik lagi ke vena pulmonalis. Nah, pada saat itu bendungan di vena pulmonalis juga, wah rame nih, stop di sini, macet. Nah, vena pulmonalis kemana dia? Ke paru-paru. Ingat ya, ini paru-paru. Anggap aja ini paru-paru. Nah, dia ke paru-paru. Jadi gimana? Ada kongesti paru-parunya, numpuk cairan di sini ngapa? Nggak berkeluar di sini karena di sini ada bendungan. Di atrium sini di sini ada bendungan. Balik lagi dia ke sini. Jadi apa? Kongesti paru-paru. Ada suara apa pada saat kongesti paru-paru? Ada wheezing atau rongki biasanya kita temukan. Oke? Oke, gimana kalau misalnya abis itu kan dia otomatis lama-lama kelamaan nih bendungan di sini, bendungan di sini, otomatis yang di sini juga akan macet nih. Di mana itu? Di arteri pulmonalis. Nanti kan dari sini dia masuk ke sini ya, seret kayak gitu kan, dari sini kan asalnya kan. Nah, kalau misalnya nih juga nih namanya bendungan arteri pulmonalis. Yang pasti nanti ada kongesti di ventrikel kanannya yang bermasalah di sini. Karena apa? Kan dia harusnya pompa darah ke sini. Nah, tapi di sini ada bendungan. Kenapa macet? Di sini udah banyak banget cairan. Cairan di sini nggak bisa keluar ke sini. Ya, jadilah di sini numpuk bendungan di akhirnya kongesti kanan ini macet mau pompa darah ke sini. Akhirnya terjadi bendungan di mana nih? Atrium kanan. Oke, ingat atrium kanan ini dapat dari mana? Vena cava superior, ada vena cava inferior. Vena cava superior itu kemana aja guys? Dapatnya dia. Dari mana? Dari JVV. Ini kepala. Oke, setuju ya. Ini kepala. Oh, ini aja nih kepala nih. Jauh banget kepala di sini. Coret, 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 coret. Nah, ini kepala ya. Nah, ini kan abis ini dia ke JVV kan, lehernya. Terus dari mana juga nih inferior vena cava? Ya, satu dia dari ekstremitas, dari kaki, tangan, sama satu lagi dari mana dia? Vena mana lagi yang besar? Vena porta. Porta itu di mana? Di hati. Nih, misal kita balik lagi ke skenario, ke patofisiologi. Di sini terjadi yang namanya atrium bendungan di atrium kanan. Sampai sini ya. Jadinya gimana kalau di sini bendungan? Oh, di sini juga otomatis macet jalannya. Di sini macet, di sini macet. Kalau misalnya bendungan dia di atas, berarti JVP-nya yang meningkat. Ya kan? Gimana dong? Di sini macet, gimana dia mau masukkan aliran di sini kan? Di sini aja macet, ya makanya dia gede tuh JVP-nya meningkat. Nanti pada saat kita pasiennya noleh ke kiri ada bendungan. Itu. Terus gimana lagi Kak? Kalau misalnya dia yang bawah yang macet. Kak tadi di mana aja dia? Dia bisa ke vena porta. Ya, hepatomegali gede lah megalinya ya. Terus bisa lagi kemana dia? Vena porta hepatika. Jadinya apa asites biasa perutnya besar. Dan kenapa dia bisa perut terasa cepat penuh, Kak? Kan di sini ada hati ya. Ini kan ada jantung di sini, terus di sini ada diafragma. Jangan lupa di sini selalu ada
lambung. Nah, pada saat hati ini kan harusnya kecil, nggak teraba. Ini keraba dia. Nah, dia menyenggol lambung, jadi lambung itu kayak, woi geser, dia bilang kayak gitu. Jadi pada saat dia tergencet, nah itu pada itulah pasiennya itu merasa perutnya cepat kenyang, penuh setelah makan. Gitu guys. Terus kenapa Kak dia bisa edem? Ya tadi ekstremitas karena nggak lancar aliran darah dari atasnya, dia dari tangannya, dari kakinya nggak lancar. Jadi edem ekstremitas pasiennya. Gitu ya. Oke. Terus kenapa dia bisa ada murmur sistolik? Jadi kan sistolik tadi pada saat apa? Pada saat dia menutup ya. Pada saat ini berkontraksi. Ya gimana kan? Ini kontraksi dia yang nggak bisa, makanya ada terdengar murmurnya di kita. Jadi penutupan katup mitral ini tidak sempurna. Jadilah ada murmur sistoliknya. Ditambah lagi kemungkinan besar pasien kita ini ada masalah di katupnya awalnya. Oke? Terus yang ini gimana Kak fungsi miokard? Fungsi miokard ini akan menurun, otomatis apa namanya cardiac output di dalam tubuh juga akan menurun dong. Kan dia memompa ke seluruh tubuh, tapi nggak bisa berfungsi kontraktilitasnya. Otomatis cardiac outputnya akan menurun. Jadilah super organ darah itu menurun. Yang paling bahaya siapa? Selain otak, ginjal. Akan mengaktifasi dari RRA, yaitu jadinya pasiennya itu bisa edem juga. Karena teraktivasinya renin, angiotensin, aldosteron. Masih ingat air, jadi mengurangi hilangnya air, dia edem. Bisa kemana lagi? Gagal ginjal pasiennya. Menurunan filter glomerulus. Kenapa? Supaya darahnya nggak ada. Gimana dia mau bekerja? Kalau misalnya dia nggak punya energinya. Jadilah pasiennya uremia atau proteinuria atau bisa gagal ginjal. Oke, sampai di sini udah cukup jelas. Ada yang belum jelas? Gimana? Cukup jelas teman-teman, bisa aku lanjut untuk patof CHF-nya? Lanjut, Kak. Oke. Tapi yang lain ada kan? Dita, Ada, Kak. oh ada hadir ya. Oke, jadi kakak bisa lanjut ya. Sip. Kurang lebih kayak gitu terjadinya gagal jantung itu. Ya, walaupun punya banyak coretannya, semoga bisa mengerti. Ini sama aja yang kakak jelasin. Intinya, kalau jantung kiri, awalnya pasti biasanya itu yang kiri tuh. Jadi merembet-merembet kayak tadi. Karena jadi cairannya itu terhambat ya. Tadi karena ada kelebihan, contohnya kayak tekanan yang berlebihan, terus volume abnormal jantung, tadi ya, efek dari peningkatan kebutuhan metabolik, terus apalagi yang menyebabkan pasien itu edem paru karena vena pulmonerinya, tadi ada bendungannya, bendungan di paru-paru. Kenapa ventrikel kanan yang bertambah? Karena terjadinya hipertrofi ventrikel kanan, sehingga menyebabkan gagal jantung kanan juga ujung-ujungnya. Gejalanya sesak nafas, mendadak saat terlentang, terutama pada malam hari. Ortopnu tidak pakai bantal tinggi, tidur pakai bantal tinggi, bentuk batuk tidak produktif karena tadi banyak cairannya di paru-parunya. Jadi bisa jadi orang batuk-batuk gejala jantung tuh bukan karena dia batuk ada bakterinya, karena ada cairannya. Terus pemeriksaan fisik kita temukan tanda vitalnya, sorry, tanda vitalnya kita temukan ada takipne, nadinya takikardi, TD-nya menurun, jantungnya ada palpasi, ada trilnya, perkusi, bantu jantungnya melebar, auskultasi yang murmur galop, tanda gagal jantung kiri ada edem pulmo, ingat tadi ya. Terus dia ada rongki yang kiri, sianosis. Kalau yang kanan mudah banget nih, yang kanan yang sebelah sini ingat kemana dia? Ke vena-vena pokoknya. Kemana dia JVV-nya? Ke asites, ke hepatomegali, ke edem ekstremitas. Kalau dua-duanya ada semua Kak, ya udah berarti dia gagal jantung ya bener dia CHF, berarti semuanya udah gagal. Itu membedakan gagal jantung kanan dan kiri. Ini tadi kriteria untuk diagnosis CHF-nya.
yaitu dua mayor satu minor, satu mayor atau satu mayor plus dua minor. Ini ya, paroksismal atau sesak malas hari, malam hari, bendungan, peninggian tekanan, rongki, ada jantung S3 galop, edem paru, kardiomegali, atau minornya batuk, dyspnea, edem, takikardi, hepatomegali, efusi, penurunan kapasitas. Pemeriksaannya ini ada lab. Labnya bisa kita cek apa aja boleh. Ureum kreatinin boleh, karena tadi ada kaitannya sama ginjalnya ya. Albumin, darah lengkap, elektrolit kita periksa. EKG yang paling penting, kalau emang dia memang ada gagal jantungnya. Foto toraks, untuk melihat kardiomegalinya, ekokardiografi jadi di USG jantungnya. Terus tata laksananya, apa yang pertama kali kalau misalnya kalian pada dapat ini, jangan bingung. Kan sesak, saturasinya 88 tadi ya. Kasih oksigen. Sampai dia tercapai normalnya 95 sampai 100. Kalian naikin terus tuh oksigennya. Atau bila perlu pakai NRM. NRM tuh ada kan kalau nasal kanul tuh yang satu jaris. Kalau NRM tuh yang gini. Kalau masih kita masukin apa lagi furosemid karena tadi cairan semua kan di paru-parunya kan kan gagal dia. Terus di asites juga dia ada asites, hepatomegali itu isinya semua cairan semua. Jadi kita kasih apa? Furosemid. Ya. Furosemid itu adalah antidiuretik. Kalau dia masih takut kita sudah berikan oksigen sama furosemid, kita berikan morfin. Kalau dia curiga sindrom koroner akut, misalnya ada STEMI-nya, kita berikan nitrogliserin. Kalau dia ada atrial fibrillasi di EKG-nya, kita kasih digoxin. Kak, gimana Kak kalau misalnya tiba-tiba pasiennya shock, tekanan darahnya turun. Kalau misalnya dia tensinya di bawah 90, berarti kita masukkan dobutamin. Siapa dobutamin? Kalau aku ngitnya kayak gini, kan 90. Misalnya tensinya 90 dia dengan gagal jantung. Ya udah berarti yang pertama kali kalau lagi misalnya lagi sakit itu ibu yang shock ya. Jadi dobu ibu. Kalau tekanan yang kurang dari 80 berarti bapak yang mulai stop. Berarti dopamin. Kalau udah 70 kan udah berat banget ya. Berarti nenek tuh yang mulai takut-takutan. Jadi noradrenalin nenek intinya N. Kayak gitulah. Sebenarnya tipe-tipe buat ngafal dikit. Fase akut teratasi, lanjutkan kita pengobatan kronis. Boleh kita berikan furosemid per hari ya oral ya atau dikombinasikan dengan spiro atau kita menggunakan ACE inhibitor kaptopril. Kita pakai golongan beta blocker untuk menurunkan tekanan nadinya. Sorry, untuk menurunkan heart rate-nya bisa prolol pakai. Atau yang paling terakhir ada edukasi, diet rendah garam, defisit air, mengurangi berat badan, hindari rokok, olahraga, mengurangi stres psikis. Komplikasinya banyak, bisa shock pasiennya bisa. Bisa yang paling penting apa? Kalau kalian bilang ya, Bu, harus minum obat. Kalau nggak tiba-tiba bisa sudden death, jadi tiba-tiba meninggal, cardiac arrest. Bisa. Resiko dia untuk trombos emboli bisa, fibrilasi atrium bisa, sinkop pingsan tiba-tiba bisa. Karena apa? Sirkulasi oksigennya tuh nggak sampai ke otak. Kalau KDU sih bagi kita tuh cuma 3B sih. Untuk prognosisnya, pasien ini kekambuhannya mah tinggi banget karena dia memang dari awal udah nggak patuh. Dari dubiat malam. Fungsionalnya sih sejauh ini masih bisa dia karena pasien masih sadar, masih dubiat bonum lah sama hitamnya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk prognosis pasien kita ini. Nah, sekarang kan tadi EKG. Coba bantu aku Misyana, tadi kan EKG-nya bacaannya apa? Interpretasinya. Dia tulis apa di skenario? Yang di skenario Apa, Bu? EKG-nya sinus takikardi, Kak. Terus? Eh, Heart rate 100 115 kali per menit, kemudian ada left atrium deviasi, kemudian left ventricle hipertrophy, dan left atrium hipertrophy. Nah, itu bukan left atrium deviasi ya, left axis deviasi, LAD. Oke, sekarang aku mau tunjukin eh, EKG. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan aksis jantung? Nih, aku sedikit-sedikit ya. Aku sedikit-sedikit review dikit aja.
Ini adalah EKG ya. Intinya udah tahu ya, kecepatan 25 mm per detik, voltasenya 10 mm per detik. Intinya kayak gitu. Selalu ingat positif di lead 2. Positif itu artinya dia ke atas QRS-nya. Dan negatif di AVR. Mana AVR? AVR. Nih, berarti normal ya. Berarti bisa dibaca EKG kita. Kalau nggak, siapa tahu dia kebalik naruh ininya, alat EKG-nya. Kecuali dia dextrocardia tuh jantungnya di sebelah kanan. Memang ke spesial aja. Ini kecepatannya diatur aja di alatnya nanti ya, dihafalin. Ini kalau yang udah kayak gini artefak nih nggak bisa dibaca guys. Lead. Yang pertama kita baca irama ya. Irama sinus. Sinus itu kalau P diikutin Q, R, S, T. Dia kayak gitu normal. Ini normal sinus. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Intinya kayak gitu. Nah, normalnya heart rate-nya 60 sampai 100. Dia sinusnya PQRST kebaca terus ya. PR intervalnya 12 sampai 20 detik, QRS-nya kurang dari 0,12. Kalau P-wave-nya before apa namanya? Gelombang P-nya itu pokoknya sebelum belum gelombang P diikuti dengan QRS. Nah, untuk mengetahui teratur apa enggak irama jantung, kita lihat dari sini. Untuk dia tahu R-nya atau enggak tuh di lead 2. Wajib banget. Kita lihat apa? R ke R-nya. Jadi kan kita ngeliat tuh R ke R tuh kan ada puncak ya. Nah, kalau aku sih mau cepetnya buat pasien ini arit ke R sama nggak ya ukurannya? Ya udah kalau sama dia berarti sinus, berarti dia nggak ada aritmia. Dia reguler bunyi jantungnya. Nah, kalau yang kita token itu tuh aritmia. Jadi kan di R ke R-nya salah ya. Maksudnya ini kan panjang, panjang, pendek, pendek. Jadi kalau aku pakai pulpen gitu kayak aku ukur, oh ini nggak sama ya. Udah berarti dia aritmia. Gitu guys. Kecepatannya seperti biasa ya. Ini harus tahu banget kita cara ngitungnya gimana. Intinya 60 kali per menit kalau dia berarti lebih dari 5 kotak besar. 5 kotak besar tuh ini satu. Kita lihat ini nih berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah 5 nih dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5,5 nih. Jadi udah lebih dari 5 kotak besar berarti dia beradi. Kalau dia kurang dari 3 kotak besar berarti dia taki. Nanti gitu. Atau kita bisa kalkulasi manual. Kayak misalnya 300 dibagi 3 atau kita mau pakai mana? 15 kotak besar atau 15 kotak kecil atau 3 kotak besar yang mau kita hitung. Kalau misalnya kita hitung nih misalnya kita kita 3 kotak besar kita hitung nih berapa 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kan ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak besar berarti heart rate-nya 300 dibagi 3. Di berapa 300 bagi 3 jadi 100. Misalnya kita mau pakai kotak kecil kita hitung nih berapa ada kotak kecil di sini. Jadilah dapatnya 15 kotak kecil jadi 1.500 dibagi 15 hasilnya 100 juga sama. Ingat ya, kita bisa pakai rumus ini kalau misalnya pasiennya reguler, bukan yang irreguler atau aritmia. Nah, ini gelombang P. P itu berasal dari S anode, yaitu menunjukkan depolarisasi atrium. Intinya P itu punya atrium. Udah nggak punya siapa-siapa lagi, punya atrium. Jadi nggak usah bingung. Jadi punya atrium ya, intinya ya. Jadi P ini, gelombang P, Q, R, S, P ini terbentuk dari atrium. Ini atrium nih guys. Jadi kalau misalnya P-nya ada bermasalah, berarti ada atriumnya yang bermasalah. Ingat, P atrium. P itu normalnya dia ke atas, nih kayak gini, setinggi 1,5 sampai 2,5 milimeter. Jadi kurang lebih segini lah, 1, 2. Nah, ini kan sekitar 2,5 lah ya, atau 3 kotak kecil gini. Jadi kurang lebih segini nih tingginya. Itu yang normal. Kalau dia ada pembesaran ya ini. Kalau misalnya dia ada left atrial enlargement, berarti dia ada kayak berbentuk M. Terus kalau dia ada right atrial enlargement, sama aja hipertrofi sama enlargement sama ya. Klarifikasi dulu. Kalau
Iya, nah itu biasanya dia lebih tuh apa namanya? Dia membesar berarti atrium kanannya membesar. Tapi kalau dia kayak M, berarti atrium kirinya yang membesar. Ini kalau dia misalnya nih mana nih ya? Wah ini nanti nanti belajarnya nanti. Ini dulu ya normal dulu aja. PR interval nih, PR interval. Jadi normalnya itu dia bisa memendek, bisa normal, memendek atau memanjang. Jadi normalnya 0,12 sampai 0,20 detik. 3 sampai 5 kotak kecil lah kurang lebih. Ini tuh buat aktivasi dari AV node, bundle of His, bundle of branches, ada Purkinje fibers. Jadi kan kita kan tahu ya. Sebentar, nggak ada coretan lagi. Kan jantung, ingat ya jantung kan ada. Nah ini kan dari AV node dia kayak bundle of His. Nah itu PR interval. Ini KRS kompleks. Dia itu ada gendut, ada kurus, ada normal. Kalau dia normal, ya segini ukurannya, 0,06 sampai 0,12 second. Kalau dia lebih, dia gendut. Kalau dia kurus, dia sempit. Kasih tahu aksis. Jadi aksis itu, kalau aku kayak gini cara ngingatnya. Tapi sebenarnya bisa sih kita hafal aja. Jadi aksis lead satu. Kalau mau lihat aksis itu, kita lihat dari lead satu sama AVF. Lead satu itu punya tangan kiri, AVF itu punya tangan kanan. Contoh, misalnya dia kalau normal dia ke atas semua normal berarti. Contoh ini lagi kalau misalnya dia left left axis deviasi, kita lihat ya. Lead satu di sini. Left axis deviasi ya, LAD ya. Ini lead satunya ke atas. Satu tadi punya tangan kiri, dia ke atas ya. Gini. Terus AVF-nya ke bawah. AVF-nya punya tangan kanan ke bawah. Berarti lihat, yang mana yang naik? Oh, jempol yang naik. Di tangan mana? Di tangan kiri. Oh, berarti punya left axis deviasi. Itu diagnosisnya. Coba lagi kita lihat di sini. Lead satunya ke bawah, KRS-nya gini. Terus AVF-nya ke atas. Nah, yang kita patokan jadi diagnosis itu yang naik. Oh, yang naik tangan apa ya? Tangan kanan. Berarti right axis deviasi. Paham? Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi, lead satu punya tangan kiri, AVF punya tangan kanan. Kalau misalnya dia kayak gini normal. Kalau dia kayak gini, yang kiri yang ke atas berarti tangan kiri yang ke atas berarti yang bermasalah yang kiri. Left axis deviasi. Itu yang sama. Nah, satu AVF. Ada tulisannya lagi. Nanti kita baca di selanjutnya ya. Terakhir ada gelombang Q. Gelombang Q ini normal ke dalamnya 1/3 R. Kalau gelombang R itu yang ke atas, itu menandakan kalau setelah gelombang Q, QRS, terus lagi gelombang S ke bawah, durasi normal QRS tadi 0,06 sampai 0,12 ya. Nah, ada ST elevasi. Ya, ini yang paling kita takutkan kalau terjadinya ACS. Oke, ini yang gelombang T terakhir. Merepolisasi ventricle. Jadi T ini punyanya ventricle. Kalau P punyanya atrium. Oke, kita lihat ke skenario kita. Siap. Oke, misalnya coba lihat deh. Kakak mau praktekkan yang tadi lagi nih. Tadi mau cara lihat left axis deviasi. Kan kita cara melihat aksis kita lihat di mana lead satu sama di sana nih tangan kiri ini ya. Dia ke atas ya. Setuju nggak? Lead satu nih tangan kiri ke atas. Setuju, Kak. Nah, terus AVF-nya dia ke bawah. Ini kan ke bawah nih QRS-nya ya. QRS, Hmm. QRS, QRS ke bawah nih. Kayak gini. Oke, berarti dia apa? Ini tangan kiri. Berarti diagnosisnya apa? EKG ini. Lead satunya ke atas, AVF-nya ke bawah. Kan yang jadi diagnosis yang sini. Yang tangan kiri dong berarti yang naik. Jadinya apa? Left? Left axis.
Iya, deviasi. Jadi kalau misalnya dikasih EKG, kalau ditanya ada aksisnya nggak, langsung kita lihat lead satu sama AVF. Lead satunya ke atas, AVF-nya ke bawah. Berarti lead satu kan yang ke atas nih, pokoknya yang ke atas yang jadi diagnosis. Ini yang ke atas ternyata yang tangan kiri, berarti yang left. Oke, setuju? Sekarang kita lihat ke tadi aku bilang P itu punya atrium. Gimana kalau misalnya atrium kirinya yang membesar, Kak? Dia ada kayak M, gambar M shape. Terus gimana kalau atrium kanannya, Kak? P-nya gelombang P-nya meningkat. Oke, kita lihat lagi di sini. Menunjukkan. Coba kita lihat gelombang P di sini. Yang jelas banget tuh di sini nih. Nih, ini gelombang P-nya kayak huruf M ya. Kan P, Q, R, S ya. Ini kan harusnya P nih. Ini kayak M nggak? Iya, Kak. Nah, ini kayak M nggak? Yang mana lagi? Delete mana lagi yang kelihatan kayak M? Di V3, di V5. Nah, itu M kayak M semua tuh. Itu menunjukkan kalau dia tadi memang ada left atrium enlargement atau hipertrofi. Oke, kita ke ventricle sekarang. Tadi di soal tadi ada LVH ya, left ventricle hypertrophy. Kita lihat sekarang yang ventricle yang kiri. Kalau aku sih memang ada rumusnya. Jadi lihatnya dari sini S di V1 ditambah R di V5 lebih dari 35 milimeter. Kita coba lihat di sini ya. S di V1, V1 mana? Satu, ada dua, ada satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 17 terus ditambah oleh V6 atau V5 yang paling bagus yang mana? 5. R di V5. R di V5 atau V6-nya yang kita lihat. Satu, 2, 3, 5, 10. Nah, ini lebih dari ditambah dengan yang R S di V1. S di V1 ditambah R di V5. Nah, hasilnya 35. Bener nih. Ini ada satu. Iya, oke. Ditambah 35 ini ditambah satu. 4. Oke. Jadi dia lebih dari 35 milimeter. Bener. Jadi kita lihat coba ya di beneran dia apa namanya EKG-nya. Nah, tadi kita lihat di FDV satunya, satunya oke, di sini panjangnya satu, dua, tiga, oke, di V5-nya R-nya tuh dua, tiga, ya, dia lebih dari 35 milimeter. Oke, dia sinus takikardi dari mana? Dari R ke R kita hitungnya. Kalau takikardi tadi dia kurang dari 3 kotak. Pasien ini ada berapa? Satu, dua, setengah, nggak sampai 3. Berarti dia takikardi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Udah semua nih. Ada yang masih bingung? Atau sudah cukup? Mungkin cukup, Kak. Cukup ya? Iya, Kak. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti di chat aja. Kalau memang nggak ada pertanyaan, ntar kakak screenshot dulu deh. Kak, mau tanya, Boleh. Gimana? kemungkinan penyakit yang dia umur 10 tahun itu apa, Kak ya? PJR tadi. Yang suntikan itu, Kak ya? Mm-mm. Karena tadi berapa? Dia harus sampai umur dewasa kan? Tadi kalau misalnya dia kena PJR, harus berapa lama? Umurnya 25 tahun. Hanya penyakit itu, Kak, yang obatnya cuma suntik. Iya. Yang profilaksisnya sampai umur dia dewasa. Kalau misalnya dia bilangnya terkenanya di umur 10 tahun kan, kenapa nggak PJB aja? Contohnya kayak tetralogy of Fallot gitu. Nggak bisa, karena kalau PJB itu bener-bener harus dari dia kecil kenanya. Kan penyakit jantung bawaan. Biasanya dari bayi udah bisa terdeteksi itu. Ada penyakit jantung bawaannya. Gitu guys.
Oke, ada lagi?